Lagi rame banget ini tagar kabur aja dulu. Mau kabur kemana? Gue sih ngerti kenapa orang banyak banget mau kabur dari Indonesia. Ya karena banyak banget hal-hal yang udah kayak nggak masuk akal aja gitu, kayak udah nggak bikin nyaman gitu. Tagar kabur aja dulu. Yakini anak muda Indonesia seperti kehilangan kepercayaan mencari kerja di Indonesia. Dan ini rame banget di platform sosial media. Sulitnya mencari kerja. Banyaknya persyaratan yang harus terpenuhi, lulusannya apa dan sedikitnya lapangan pekerjaan. Tagar kabur aja dulu sebenarnya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap carut-marutnya mencari pekerjaan di Indonesia. Nah, kalau kerja di luar negeri memang butuh biaya, tetapi juga selain meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga bisa menambah devisa negara. Sudah sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana biaya misalkan ratusan juta, tapi yang didapat hanya gaji UMR. Kini anak muda semakin berpikiran maju untuk kabur aja dulu. Artinya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menambah devisa negara. Bagaimana menurut Anda? Hai guys, pindah ke luar negeri itu bukanlah sesuatu yang buruk dan juga tidak mempengaruhi nasionalisme kita. Bahkan itu dianjurkan dalam agama Islam. Here is why. Pertama, pada saat kita pindah ke luar negeri, artinya kita hijrah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang terjadi adalah hidup dia berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Ekonominya membaik, sosialnya membaik, bahkan pada saat itu jumlah umat Islam pun bertambah. Jadi, pindah atau hijrah ke negara lain, ke kota lain itu adalah hal yang baik. Kedua, ketika kita pindah ke luar negeri, justru itu membawa hal baik. Kenapa? Pertama, itu bisa membawa devisa negara yang jauh lebih banyak, serta membawa inovasi-inovasi dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya aja kayak B.J. Habibie. Dia juga membawa inovasi mengenai pesawat ke dalam negeri. Bahkan Bapak Presiden Prabowo juga sebelumnya kan pindah ke luar negeri dulu, kemudian kembali ke dalam negeri dan menjadi presiden. Belum lagi Sri Mulyani, Bu Retno, semuanya itu adalah orang-orang yang pernah hijrah ke luar negeri, kemudian kembali ke dalam negeri dan membangun negeri, menjadi menteri dan lain-lain sebagainya. Ketiga, kata siapa orang-orang yang stay di dalam negeri itu lebih nasionalis. Pertama, banyak orang yang stay di dalam negeri itu justru menjadi koruptor, menjadi orang jahat, karena kemiskinan akhirnya dia mencuri, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Penilaian nasionalis atau tidak itu bukan masalah kamu ada di luar negeri atau di dalam negeri. Kamu bisa berkontribusi dari dalam dan luar negeri. Masalahnya hanya ada pada jiwa kamu. Daripada di dalam negeri terus dan jadi penjahat, mendingan kamu ke luar negeri dan kamu membawa kebaikan, dan bawa kebaikan itu untuk negara kamu, untuk diri kamu sendiri. Keempat, nggak ada masalah untuk kamu sama sekali untuk pergi ke luar negeri atau tidak, itu adalah pilihan kamu. Dan yang akan menjalani hidup adalah diri kamu sendiri. Karena ingat, Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubah dirinya sendiri. Jadi, mau stay di Indonesia dan jadi pengangguran, atau coba ke luar negeri, cari ilmu, cari inovasi, dan berbuat jauh lebih baik lagi. Ini hal yang paling penting ketika kalian pergi ke luar negeri. Kalian akan memiliki mindset yang berbeda ketika kalian berada di Indonesia. Dan seenggaknya kalian gak akan menjadi katak dalam tempurung yang gak tahu apa-apa dan menganggap lingkungan dan negara kalian baik-baik saja. Padahal ketika kalian keluar dari tempurung itu, ternyata banyak hal yang tidak baik yang terjadi. Kabur aja dulu. Semangat, kita pasti bisa. Bye-bye. Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Di Indonesia, lu kuliah sampai S1, ngabisin duit puluhan sampai ratusan juta, gaji UMR yang cukup buat makan doang. Yang bahkan kalau anak muda zaman sekarang mau beli tanah atau mau beli rumah, nggak akan dapat lu kerja puluhan tahun pun. Bahkan ketika lu terima kerja, lu harus ngelewatin ujian lagi. Ujiannya lebih dari ujian cunin, di mana lu harus siap lembur, siap dipekerjakan di luar kota, siap di bawah tekanan, harus bisa senam, punya saringan, mengalahkan Akatsuki, dan memberantas korupsi. Giliran udah terima, tetap aja kalah sama orang dalam, kan Bambang. Kerja di luar negeri, selain dapat gaji yang gede, lu tuh dari pemerintah di sana dapat fasilitas kesehatan dan juga keamanan. Dan kita masyarakat sendiri belum tentu ngedapetin itu ya. Bahkan udah kerja bertahun-tahun di perusahaan tempat lu kerja, belum tentu lu dapat BPJS.
Kalau udah ada kasus kayak gini, seharusnya pemerintah tuh lebih aware dan terbuka. Oh, banyak loh ternyata masyarakat kita yang pindah ke luar negeri, bahkan kerja di luar sana dibandingkan kerja di Indonesia. Nah, pemerintah bilangnya mau generasi emas. Ini generasi emas di mana? Kalau generasi emasnya malah mengabdinya di negeri orang, bukan di negeri sendiri, tau nggak? Sekarang gue tanya sama lo mending kerja di Indonesia atau kerja di luar negeri? Dan setuju atau enggak dengan tren ini? Gimana pendapat kalian? Coba komen dan share biar orang-orang lain itu tuh pejabat tuh ngeliat tentang konten ini. Lagi rame banget ini tagar kabur aja dulu. Mau kabur kemana? Gue sih ngerti kenapa orang banyak banget mau kabur dari Indonesia. Ya karena banyak banget hal-hal yang udah kayak nggak masuk akal aja gitu, kayak udah nggak bikin nyaman gitu buat tinggal di Indonesia. Salah satunya ya hukumnya nggak jelas. Yang 271 triliun kasus korupsi cuman dihukum 6 tahun. Dendanya juga cuman sekian miliar. Terus yang nyuri satu batang kayu, yang nyuri orang-orang kecil yang cuman nyuri sampai nggak rugiin negara, ya, dihukum sampai 10 tahun. Dihukum lebih dari 6 tahun. Jadi kan kayak gimana keadilan ya kan? Pejabat-pejabatnya juga pada mikirin perut sendiri. Koruptor ada di mana-mana, dari tingkat paling atas sampai tingkat bawah. Terus nggak ada juga aturan yang bisa membuat mereka tuh jerah, yang bisa membuat mereka tuh kapok. Mana lagi buzzer ada di mana-mana. Padahal kalau pemerintah mau bisa aja tuh ya, ternak-ternak buzzer semuanya dimusnahkan. Karena gimana ya, kayak buzzer-buzzer di Indonesia juga nih ikut andil gitu loh, membuat gak betah tinggal di Indonesia, yang mana mereka dengan gampangnya dibayar untuk mendukung yang salah dan menjatuhkan yang benar. Terus apa lagi, masalah skincare juga udah jelas-jelas banyak korban yang dirugikan, banyak owner-owner skincare yang nakal, tetapi BPOM-nya malah berpihak ke pihak owner skincare-nya. Udah dimasuk juga ke DPR, malah pihak owner skincare-nya yang dibela mati-matian, sampai orang-orang yang membuat sadar masyarakat tentang pentingnya memilih skincare, tentang tentang bahan-bahan skincare yang berbahaya yang tadinya orang Indonesia nggak tahu, malah orang yang memberikan informasi-informasi itu yang dibungkam. Pungli di mana-mana, entah itu penegak hukumnya, entah itu instansi pemerintahan, semuanya pungli aja. Jadi orang yang nggak ada duit, orang yang pengennya hidup normal-normal aja, yang kayak kayak mana gue hidup gitu ya kan. Ditambah lagi banyak sekolah-sekolah yang bermasalah karena pungli-pungli yang dilakukan di sekolah. Pokoknya banyak banget dah ya masalah-masalah di Indonesia. Terus kayak ngambang aja gitu, nggak ada sama sekali penyelesaiannya, sampai yang membuat masyarakat itu tepuk tangan gitu. Ye, kalian semua berpihak ke masyarakat, ye kita menang, masyarakat menang. Nggak ada gitu kejadian-kejadian yang membuat kita itu bangga menjadi orang Indonesia atau tinggal di Indonesia. Kualitas hidup di Indonesia pun juga udah nggak stabil lagi. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu yang membuat orang itu kayak aduh kayaknya gue kabur aja deh dulu deh ya, kabur dari Indonesia gitu. Cuman ini aku kasih tahu aja nih buat kalian yang pengen banget ke luar negeri ya. Kan saya udah di luar negeri, jadi taulah kayak gimana itu luar negeri, modelnya kayak gimana, orang yang kayak gimana yang bisa bertahan di luar negeri. Kalau lu mau kabur ke luar negeri ya, gue saranin lu research dulu tuh negara tersebut tuh cocok nggak dengan kepribadian lu, cocok nggak dengan watak lu, cocok nggak dengan skill yang lu miliki gitu. Jangan sampai lu yang di Indonesianya yang suka leha-leha juga, suka males ya kan. Terus lu kalau misalnya ditegur atasan udah langsung sakit hati, cepat baperan gitu, lu mending jangan ke luar negeri kalau lu masih ada sifat-sifat kayak gitu. Karena di luar negeri lu nggak bakal bertahan dengan watak-watak seperti itu ya. Kalau misalnya lu baru dikasih satu aturan aja lu langsung mau ngelawan, lu langsung mau demo apa segala macam, nggak ada di luar negeri kayak gitu. Jadi yang bisa bertahan di luar negeri itu adalah orang yang punya soft skill,
pandai menyesuaikan diri, jiwa survivornya ada, terus tidak mudah mengeluh, dan pekerja keras pastinya. Dan satu lagi, orang yang bisa bertahan di luar negeri, di negara maju, adalah orang yang open minded. Kalau lo belum open minded, lo nggak bakal bisa bertahan di luar negeri. Jadi mendingan lo kurungin niat lo buat kabur aja dulu, Itu saran dari gue yang sejujur-jujurnya. Jangan kira lo lihat postingan-postingan orang luar negeri itu enak ketika mereka jalan-jalan apa segala macam, terus lo pikirnya mereka semuanya hidup enak di luar negeri. Enggak sayang ya, jangan lihat yang enak-enaknya aja ya. Jadi, dan nggak mungkin juga mereka bakal ngasih tahu kalian caranya dia bertahan hidup itu kayak gimana. Nggak mungkin mereka itu bakal nge-share sejujur-jujurnya juga ke kalian, ya kan? Jadi ini adalah saran yang paling jujur. Kalau lu memang mau keluar negeri, kabur dari Indonesia, lu lihat dulu diri lu sendiri, kemampuan lu mumpunin gak buat hidup di negeri yang lu mau datengin dan stay di sana, oke?